Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo 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 yo. What's up man? Welcome back with me. Kembali lagi bersama saya di channel YouTube Andri Riana. Kali ini kita akan membahas tentang pemanasan global ya di kelas 7, khususnya kelas 7F nih buat kalian. Kelas 7F, 7F. Oke, next. Langsung aja ya, tanpa banyak BCT. Kita ke materinya. Nah nih. Oke. Pemanasan global ini salah satu faktornya itu adalah karena adanya efek rumah kaca ya. Jadi di atmosfer itu ada yang namanya rumah kaca atau bahasa Inggrisnya adalah greenhouse effect. Itu bahasa Inggrisnya ya. Nah, ini pengertiannya bisa dibaca sendiri oleh kalian. Ini saya bacakan lah ya. Efek rumah kaca merupakan proses pemanasan permukaan suatu benda langit, ya, terutama planet atau satelit yang disebabkan oleh komposisi dan keadaan atmosfernya. Jadi ini tidak hanya terjadi di bumi ya, ini terjadi di seluruh planet ya atau satelit yang dimana planet atau satelit itu punya mantel atau punya pelindung, punya bodyguard yang namanya atmosfer ya. Jadi bumi kita itu punya pelindung, punya mantel, punya bodyguard yang namanya atmosfer. Nah, atmosfer ini bisa rusak oleh yang namanya ya gas-gas yang tidak baik untuk atmosfer ya. Salah satu contohnya adalah karbon dioksida gitu ya. Itu karbon dioksida itu kan bisa meningkat oleh aktivitas manusia juga begitu. Nah, ini gambarnya nih. Intinya kita itu menyerap energi ya, bumi kita itu menyerap energi dari matahari gitu. Ini kan matahari salah satu bintang kita, matahari ya. Itu memancarkan energinya ya atau radiasinya itu ke bumi ya. Sebelum ke kita, sebelum ke daratan gitu ya. Itu kan di atas itu ada atmosfernya ya. Atmosfer kita bumi gitu ya. Itu ada yang masuk ke bumi, ada yang dipantulkan. Nah, ini yang pertama itu yang masuk ke bumi ya. Panas matahari yang langsung masuk ke bumi bagian, dan sebagainya lagi ada yang dipantulkan, panas matahari yang dipantulkan oleh atmosfer gitu. Nah, ini yang ketiga, panas mataharinya itu ada juga yang dipantulkan lagi ke atas gitu ya. Panas matahari sebagian dipantulkan kembali oleh bumi, teruskan oleh atmosfer. Nah, di sini juga ada yang diteruskan oleh atmosfer ke atas gitu ya, udah. Ada yang masuk lagi ke bawah. Nah, itu yang disebut dengan efek rumah kaca. Jadi sinar mataharinya ke bumi, dipantulkan oleh bumi, dipantulkan oleh efek rumah kaca. Nah, itu yang dimaksud dengan efek rumah kaca ya. Jadi sinar matahari itu dipantulkan seperti itu. Sehingga suhu permukaan bumi itu di atmosfer sekitar bumi, di daratan, di permukaan bumi itu akan meningkat oleh adanya greenhouse effect atau efek rumah kaca. Nah, seperti itu ya sederhananya ya. Oke, saya lebih paham, kita next. Ya guys ya, next dulu ya guys ya. Nah, ini pengertiannya. Ini tadi sama aja lah pengertiannya ya, greenhouse effect gitu. Ini awal mulanya itu kelihatan ya. Ini. Awal mulanya itu adanya greenhouse effect itu kayak apa ya? Kayak gini nih. Jadi petani di musim dingin gitu ya, di daratan Eropa, kalau di Indonesia nggak ada yang musim dingin ya. Itu membuat rumah kaca seperti itu ya. Sederhananya seperti itu. Ini kan pada awalnya berasal dari pengalaman petani yang tinggal di daerah iklim sedang atau dingin ya, untuk memanfaatkan rumah kaca untuk menanam dan menyimpan sayur mayur dan bunga-bungaan di musim dingin supaya tetap hangat seperti itu ya. Ini contoh sederhananya ya gitu. Jadi kita bangun rumah, itu atapnya itu kaca gitu. Kaca itu seperti atmosfer.
kayak greenhouse effect gitu. Mantul, 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 mantul seperti itu sinarnya itu ya, radiasinya. Next biar cepat lah. Nah, nih. Oke. Next. Nah, proses terjadinya. Kayak tadi ya, sudah Bapak jelaskan ya. Nah, secara sederhana, proses terjadinya efek rumah kaca dimulai saat panas matahari merambat dan masuk ke permukaan bumi. Ya, intinya dari matahari lah kita itu menyerap kalor ya atau energi panas seperti itu kan ya. Kemudian panas matahari tersebut akan dipantulkan kembali oleh atmosfer. Ada yang diteruskan, ada yang dipantulkan. Kemudian bagian panas matahari yang dipantulkan akan diserap oleh efek rumah kaca yang berada di atmosfer. Dan panas matahari tersebut terperangkap di bumi ya, sehingga bumi suhunya meningkat. Itu ya, jadi terus mantul gitu. Sinar matahari. Energi itu bisa dipantulkan oleh efek rumah kaca. Next. Oh, nggak bisa sih. Lemot nih. Gimana nih? Next. Nah, ini dampak positif efek rumah kaca. Jadi segala sesuatu itu pasti ada baik buruknya ya. Ini yang baiknya dulu deh. Kita bahas ya. Dampak positif. Atmosfer dapat menyerap gelombang panas dari sinar matahari sehingga suhu bumi itu hangat ya. Tidak terlalu dingin gitu. Tidak terlalu supaya ekstrim gitu ya, supaya bisa dihuni oleh makhluk hidup seperti itu. Kalau dingin itu kan kita menggigil ya, nggak bisa dihuni gitu oleh makhluk hidup lah seperti itu ya. Yang kedua, dengan adanya efek rumah kaca membuat manusia berhati-hati dan berhemat dalam penggunaan energi dan bahan bakar fosil. Jadi tidak sembarangan ya, tidak boros gitu. Karena kita tahu bahwa kalau misalkan boros itu bisa merusak lingkungan intinya ya, bisa merusak atmosfer. Gitu. Dan yang terakhir membuat manusia menjadi sadar bahwa pohon dan hutan memiliki arti penting. Ini pastilah. Kan hutan itu adalah jantungnya bumi gitu ya. Kalau tidak ada hutan, nah bumi kita itu rusak pasti. Gitu ya. Kan kita menghirup oksigen kan ya, bukan karbon dioksida. Nah, yang berbahaya itu adalah karbon dioksida. Reboisasi itu kan harus melakukan reboisasi di ya lingkungan kita lah ya. Sederhananya di rumah kita harus ada tanaman. Next. Ini dampak negatifnya nih banyak sekali. Yang pertama, meningkatkan suhu permukaan bumi mengikuti adanya perubahan iklim yang sangat ekstrim di bumi. Ya, kadang kalau siang panas sekali, kalau malam dingin sekali. Nah, itu gara-gara atmosfernya rusak ya. Ya, tetap balik lagi ke kita sebagai penghuninya, makhluk hidupnya ya. Itu harus menjaga bumi kita. Save our earth ya. Seperti itu. Itu kan hutan, ekosistem sehingga memiliki kemampuan untuk menyerap karbon dioksida. Jadi karbon dioksida itu harus diserap oleh yang namanya hutan atau pohon gitu ya, supaya tidak langsung ke atas ke atmosfer yang bisa merusak efek rumah kaca. Yang kedua, pemanasan global mengakibatkan mencairnya gunung-gunung es di daerah kutub. Di kutub itu kan dingin sekali ya, banyak es gitu ya, ada beruang kutub juga. Ada kamu nggak? Iya, kamu ada nggak kamu di kutub? Kalau misalkan kita panas gitu ya, suhu buminya meningkat, panas itu es-es yang ada di kutub itu bakalan mencair ya. Kalau es mencair itu kan permukaan laut itu airnya itu akan makin banyak gitu. Kalau makin banyak daratan nanti makin sedikit, makin ketutup oleh laut. Nah, seperti itu dampak negatifnya. Yang ketiga, efek rumah kaca juga mengakibatkan meningkatkan suhu air laut. Jadi suhu air lautnya makin meningkat nih, makin panas nih. Sehingga negara kepulauan akan mendapat pengaruh yang sangat besar. Nah, sehingga ini terjadi banyak penguapan ya. Kalau terjadi banyak penguapan ini makin banyak hujan. Itu ya, nanti ada siklus airnya juga. Gitu. Dan yang terakhir, efek rumah kaca menjadi penyebab global warming atau pemanasan global atau perubahan iklim. Jadi iklim di bumi tidak menentu, susah diprediksi nanti ya. Seperti itu. Next, biar cepat. Nah, ini kita masuk ke pemanasan global. Masuk ya. Pemanasan global ya. Jadi faktor utama dari pemanasan global itu adalah tadi ya, greenhouse effect, efek rumah kaca yang diakibatkan oleh atmosfer kita, atmosfer bumi kita itu rusak ya.
atmosfer bumi kita rusak itu gara-gara ada gas yang berbahaya, contohnya karbon dioksida, CFC, banyak lah ya, nitrogen dioksida itu banyak ya. Nah, panas matahari ini hutan gundul tidak mampu menyerap karbon di udara. Jadi hutan itu di bumi itu tidak boleh gundul. Harus banyak taman-taman di kota itu. Gitu. Udah mah panas, tidak ada hutan, tidak ada pohon. Udah kelar. Sebagian radiasi matahari dipantulkan keluar angkasa oleh atmosfer ya. Gas rumah kaca. Sebagian radiasi terserap oleh bumi. Jadi bumi kita tuh hangat. Ada ureanya atau urea. Oh, petani ya yang pakai urea. Ini materi petani jahat nih. Nebang pohon, pakai urea. Urea juga bahaya ya ternyata ya. Pembakaran jerami, menghasilkan karbon, metan, di nitroksida. Ini nih bahan-bahan yang bahaya nih. Kotoran sapi, perah juga tuh kan. Sangat bahaya gitu ya. Limbah peternak, gitu. Limbah pabrik, peternakan gitu. Itu juga bahaya. Oke, seperti itu ya. Sapi ini siapa yang punya sapi di rumah? Giveaway dong ke Bapak. Next, pengertian pemanasan global atau disebut juga bahasa Inggrisnya adalah global warming. Peningkatan suhu rata-rata atmosfer. Jadi ini tahun ke tahun bumi kita itu meningkat, suhunya itu meningkat ya. Jadi yang tadinya daerah dingin itu lama-kelamaan akan panas juga ya. 10 tahun yang akan datang, misalkan suhu Majalengka sekarang kisaran 34 derajat atau 33 derajat kalau siang ya. Nanti misalkan 10 tahun ke depan bisa 35, bisa 36. Itu kenapa bisa naik? Ya gara-gara ini pemanasan global. Jadi setiap tahun itu suhu bumi itu meningkat ya. Kalau misalkan tidak ada reboisasi atau hutan di dalam kota seperti itu ya. Nah, pemanasan global ini akan diikuti oleh perubahan iklim yang tidak menentu gitu ya. Susah diprediksi. Kadang paginya hujan, siangnya enggak. Kadang siang hujan, sore enggak. Kadang sore hujan. Nah, tidak diprediksi lah. Susah ya. Kita bukan pawang hujan ya. Oke, next. Efek rumah kaca kok gede banget sih. Ya tadi ya, ini udahlah efek rumah kaca malah ya. Penyebab pemanasan global yang pertama efek rumah kaca paling pasti itu. Nah, yang kedua bisa juga ada namanya efek umpan balik. Ini contohnya kasus penguapan air ya. Jadi di bumi itu kan banyak laut ya. 70%-nya itu air gitu ya. Itu kan kalau kepanasan si air itu bakalan menguap. Nah, itu namanya efek umpan balik. Yang kedua, hilangnya kemampuan memantulkan cahaya oleh es. Ya karena esnya juga ikut mencair, jadi si es itu tidak bisa memantulkan cahaya atau albedo bahasa kerennya ya. Yang ketiga, kemampuan lautan untuk menyerap karbon akan berkurang bila menghangat. Oke, kalau hangat air laut itu tidak bisa menyerap yang namanya karbon. Nih, faktor yang ketiga juga bisa jadi oleh penggundulan hutan atau ya lah gitulah yang ilegal gitu ya. Penebangan hutan, penggundulan hutan, mengurangi pohon intinya ya. Jadi bumi kita itu hidup itu gara-gara adanya pohon hutan gitu. Tapi sebenarnya penghasil oksigen paling banyak itu dari yang namanya plankton di laut ya. Kalau hutan itu berapa persen gitu. 70%-nya itu dari plankton di laut, itu penghasil oksigen terbanyak katanya. Gitu. Jadi jangan sembarangan mencabut pohon. Intinya kayak gitu ya oleh kalian ya. Next. Biar cepat lah. Nah, ini dampak pemanasan global. Yang pertama iklimnya tidak stabil ya. Ini daerah kutub dan subtropis atau panas atau bumi yang panas itu es mencair. Kalau di kutub esnya mencair, kalau subtropis bumi memanas. Kemudian kalau es mencair itu akan mengakibatkan air laut naik ya sehingga daratan mengecil. Jadi kita itu bisa Jakarta itu bisa kerendam oleh air kalau misalkan terus-terusan panas gitu, terus-terusan air lautnya meningkat. Nah, seperti itu ya. Awas yang tinggal di Jakarta.
Temperatur musim dingin dan malam naik ya, jadi ketika siang hari panas sekali, kalau malam hari dingin sekali. Nah, itu akibat dari pemanasan global ya. Yang kedua, daerah hangat akan menjadi lebih lembab karena lebih banyak air yang menguap dari lautan. Kelembaban yang tinggi akan meningkatkan curah hujan. Seperti kita ya di Indonesia kan itu ada musim hujan, ada musim kemarau gitu ya. Kalau musim hujan kenapa hujan tiap hari? Ya karena penguapan terus-menerus lah setiap siangnya ya. Gitu. Ada air yang apa diserap oleh matahari gitu ke atas menguap nanti ya. Nah, jadi awan gitu. Kalau awan kedinginan itu hujan seperti itu. Itu ada siklusnya lah nanti ya. Yang ketiga, air akan lebih cepat menguap dari tanah iyalah karena kepanasan. Kalau air kepanasan itu pasti menguap. Bayangkan kalian masak air lama kelamaan tuh ngagulak gitu. Kalau kalau misalkan tidak dimatiin kompornya itu lama kelamaan airnya bakalan hilang. Bukan hilang sih, menguap gitu ya menjadi gas seperti itu. Next. Nah, ini yang harus kita lakukan ya untuk menghindari pemanasan global. Hal yang sederhananya apa nih? Yang pertama, bisa menanam banyak pohon ya. Kita tidak boleh menebang pohon intinya ya, harus menanam pohon dulu gitu ya. Jadi setiap lingkungan rumah, setiap di tempat kita itu harus mengandung banyak pohon. Di sekolah kita juga harus banyak taman, pohon, seperti itu ya. Karena pohon itu kan menyerap karbon dioksida dan mengeluarkan oksigen. Makhluk hidup itu kan butuh oksigen ya, bukan karbon dioksida. Kita bernafas itu memerlukan oksigen seperti itu. Yang kedua, bepergian dengan kendaraan yang ramah lingkungan, contohnya sepeda. Ya, kalau yang dekat-dekat bolehlah ke sekolah pakai sepeda gitu ya, jangan pakai motor gaya-gayaan. Apalagi motornya yang ngebul gitu ya, yang banyak asapnya, itu bahaya. Kalau yang jauh boleh deh pakai angkot atau apa gitu ya. Kalau yang dekat pisan tetanggaan sama DU ya jalan kaki aja, ngapain bawa motor gaya-gayaan ya. Ya gini. Tapi lama kelamaan ini eh, kendaraan itu kan nanti akan pakai listrik gitu ya. Nah, kalau pakai listrik itu tidak akan keluar asap katanya ya. Itu bagus tuh ada kemajuan teknologi seperti itu. Yang ketiga, gunakan alat elektronik yang hemat energi ya, jangan boros lah ya. Sekali sehari gitu. Ngecas HP itu sekali sehari aja. Banyak-banyak. Jangan terlalu boros terhadap alat elektronik gitu ya. TV matiin kalau misalkan tidak digunakan, kipas juga matiin, AC juga matiin kalau tidak digunakan. Itu ya hemat ya, karena sebenarnya Indonesia itu banyaknya itu bahan bakarnya itu menggunakan batu bara ya. Kalian bayangkan di daerah Kalimantan, Sumatera itu sekarang situ kan dulu itu kan hutannya banyak, sekarang itu masih udah dikeruk gitu. Jadi hutannya sedikit. Jadi kita sebagai penikmat ya di sini orang kota penikmat itu ya intinya bisa hemat energi lah seperti itu ya. Kurangi penggunaan AC dan lemari pendingin dan kulkas. Ya, ini kalau misalkan kalian pulang sekolah kelasnya jangan lupa AC-nya dimatiin seperti itu. Daur ulang sampah organik. Jadi kalau misalkan sampah yang bisa didaur ulang ya daur ulang ya seperti misalkan botol air minum, plastik gitu ya. Ya daur ulang lah. Pisahkan sampah kertas, plastik dan kaleng agar dapat didaur ulang ya gitu. Oke, next. Nah, ini pencegahan yang yang bukan sederhana ini ya, yang besar-besarannya itu melakukan reboisasi. Ini harusnya dilakukan oleh pemerintah ya, reboisasi atau penghijauan gitu ya, yang tadinya bekas tambang itu harus direboisasi lagi, nanam pohon lagi seperti itu ya. Reboisasi berguna untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia dengan menyerap polusi dan debu dari udara, membangun kembali habitat, ekosistem alam, mencegah pemanasan global, menangkap karbon di udara, serta dimanfaatkan hasilnya, terutama kayu, gitu ya, pohon jati, gitu ya, pohon-pohon yang besar lah. Ini reboisasi itu ya. Mengurangi pemakaian kendaraan. Kendaraan bermotor juga
Sekarang tuh udah padat ya, nggak tahu ya. Ini kebiasaan orang Indonesia mungkin konsumtif ya, hanya bisa membeli, tidak bisa memproduksi gitu ya. Jadi banyak kendaraan bermotor ya, motor, mobil gitu ya. Itu kan menghasilkan yang namanya asap ya. Itu asap itu kan bahaya tuh. Ada karbon dioksidanya, ada apanya, ada nitrogennya gitu yang bahaya buat atmosfer, buat kehidupan kita juga gitu ya. Jadi pemerintah itu ada kemarin itu di Majalengka ya ada peraturan ganjil genap itu juga berfungsi itu supaya kendaraan di jalanan tidak meningkat, tidak banyak seperti itu. Oke, itu aja mungkin video kita hari ini. Semoga kalian paham ya guys ya, anak kelas 7F. Kalau tidak paham nanti jelaskan aja lah atau tanyakan aja lah di kelas ya. Kita diskusi aja. Oke, sekian saja dari saya. Jangan lupa dislike, report, dan unsubscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.